Loh, kok jadi begini? Ada tampilan saya apa tampilan di itu? Tampilan PPT, di Pak. PPT, ya? Pak. Oh, PPT ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kok di tampilan saya nggak ini ya? Kadang-kadang bingung sendiri nih. Oh, ini hanya tampilan ini aja. PPT tapi belum slideshow ya? Pak. Belum, Pak. Oke. Makanya saya kok jadi bingung nih. Oke. Ini ya sampai tadi ini ya. Kemudian setelah kita mengenal karakteristik, kan intinya kita tidak akan bisa menilai kalau kita tidak paham karakteristik dari objek penilaian. Ya, makanya kita harus paham karakteristik dari objek penilaian. Untuk apa? Supaya kita bisa mengetahui namanya value driven, ya. Penentu nilai dari objek penilaian tersebut. Ya, makanya kita harus tahu karakteristiknya, nature-nya. Jadi nilai dari suatu objek penilaian itu akan dipengaruhi, ya, ditentukan oleh variabel-variabel atau parameter-parameter yang memang mempengaruhi nilai tersebut. Contohnya misalnya apa? Ya, nilai rumah, ya, itu ditentukan oleh lokasi. Ya, ditentukan oleh lokasinya. Berpengaruh lah signifikan terhadap nilai suatu rumah, properti berupa rumah. Nah, kalau mesin, apakah variabel lokasi itu berpengaruh? Ada yang bisa menjawab? Lokasi di mana mesin itu berada berpengaruh terhadap harga mesin tersebut. Bisa jadi berpengaruh, Pak. Izin menjawab, Kayaknya Pak. enggak deh, Pak. Ya, Tergantung, Pak. Apakah mesinnya dapat dipindahkan atau tidak. Kalau misalkan dapat dipindahkan, tidak berpengaruh. Kalau misalkan dia tetap atau tidak bisa dipindahin, berpengaruh, Pak. jadi sebetulnya mesin itu jawabannya bisa dipengaruhi oleh lokasi, bisa juga tidak dipengaruhi oleh lokasi. Jadi ya itu makanya disebut personal property. Ya kan? Kalau rumah tadi, tanah dan bangunan, hampir semuanya dipengaruhi oleh lokasi. Maka tanah dan bangunan tidak termasuk personal property. Ya, namanya personal itu tergantung personnya, tergantung orangnya, subjektivitasnya itu beda-beda. Artinya mesin itu bisa saja dipengaruhi lokasi, kalau memang mesin itu khusus untuk penggunaan tertentu, ya, bisa juga tidak dipengaruhi oleh lokasi. Nah, ini makanya dikatakan bahwa mesin itu termasuk personal property. Dan karakteristiknya harus kita pahami. Kenapa? Value driven-nya apa? Mesin itu belum tentu dipengaruhi lokasi, tapi mungkin dipengaruhi oleh katakanlah kapasitasnya, kapasitas produksi, atau bisa dipengaruhi oleh tenaganya, ya, horsepower-nya, atau bisa juga dipengaruhi oleh apa namanya, masa pemakaian, durabilitas, atau mereknya, ya kan, pengaruhi mereknya, atau negara pembuatnya, macam-macam, tidak sama seperti halnya tanah dan bangunan atau properti. Kemudian Anda harus mengenal ya karakteristiknya. Kemudian Anda juga harus tahu prinsip, tujuan, lingkup, prosedur, pendekatan, metode, standar, dan pelaporan penilaian personal property berupa mesin dan peralatan. Ini sesuatu yang prinsip ya. Maksudnya
mendasar, kebutuhan mendasar. Anda harus paham ini. Prinsipnya, tujuannya, lingkupnya, prosedur, pendekatan, metode, standar, laporan. Ya karena nanti kalau Anda sewaktu-waktu diminta untuk menilai, Anda sudah tahu kalau mau menilai mesin itu Anda harus mulai dari mana. Ya. Beda dengan misalnya Anda tiba-tiba diminta menilai hotel. Ya kan? Itu juga Anda akan harus mulai dari mana? Tahu prinsip tentang hotel, tujuannya, lingkup, prosedur, pendekatan yang memang bisa dipakai atau digunakan untuk menilai hotel. Tapi kalau mesin, itu juga Anda harus tahu. Gitu. Jadi menilai mesin itu tidak sekedar di atas kertas, tetapi Anda sudah punya konsep. Ya, begitu coba diminta menilai bangunan industri petrochemical. Anda bayangkan ya, industri petrochemical itu kompleks nggak? Itu plan ya, namanya plan. Tidak sekedar properti sederhana. Betul ya? Kalau dinamakan properti itu properti khusus. Betul ya? Properti khusus yang dinamakan plan. Anda mulai dari mana kalau seperti itu? Anda sudah siap? Saya yakin kalau Anda diminta sekarang dapat tugas dari saya, penilaian properti sederhana, siap pasti ya? Ya. Tapi kalau saya minta untuk menilai bangunan mesin industri, siap nggak sekarang? Nggak terdengar. Loh, karena apa? Merasa kurang. Merasa belum mendapatkan materi. Iya, Pak. Nah, ada hal yang Anda kesamaan nih antara menilai mesin dengan menilai properti secara realty. Yaitu Anda harus punya namanya intuisi. Ya, intuisi. Intuisi itu apa ya bahasa? Saya mau menjelaskan secara konkret. Misalnya, saya pernah menjelaskan di mana ya kayaknya. Semoga belum ya. Nanti kalau sudah saya pernah menjelaskan, nanti kesannya mengulang-ulang. Kalau misalnya Anda mau menilai lapangan golf, intuisi Anda tentang bagaimana cara menilainya, apa yang bisa Anda akan lakukan? Ada yang bisa? Ini contoh nih. Anda akan menilai lapangan golf. Intuisi Anda apa terkait mau menilai lapangan golf? Pendekatan pendapatan, Pak. Pendekatan pendapatan. Sebelum masuk itu. Sebelum masuk itu. Tadi apa tadi? Mengenal karakter dulu kan? Karakteristik dari objek penilaiannya kan? Karakteristik objek penilaiannya. Lapangan golf itu karakteristiknya apa? Lokasinya harus strategis, Pak. Nggak mesti. Kalau di resort, nggak harus strategis. Non-resort itu di perkotaan ya. Kalau resort kan mungkin di pedalaman. Itu bisa aja. Apa karakteristik yang kuat Anda akan menilai? Lahan yang luas, Pak. Lahan yang luas. Ya, lahan yang luas ya, tetapi berpengaruh terhadap nilai enggak? Maksudnya hampir semua lapangan golf
luas. Lapangan golf ya, bukan driving ring ya. Hampir semua lapangan golf luas. Artinya keluasannya itu mempengaruhi nilai enggak? Bukan kan? Ya Bukan, semuanya luas. Pak. Iya. Jadi apa? Itu Kondisi bukan tanah, Pak. lapangan golf harus subur. Kadar nitrogennya sama itunya. Jadi tanaman rumputnya harus tumbuh subur gitu. Fasilitasnya mungkin, Pak. Fasilitasnya apa misalnya? Ada caddy-nya ya yang membawakan tuh bola. Ada Izin, Pak. golf car ya. Yang saya maksud strategis tuh walaupun lokasi lapangan golfnya itu agak jauh, tapi ada akses yang memungkinkan gitu, Pak. Jadi nggak nyusahin konsumennya gitu, Pak. Akses yang mudah dijangkau. Iya, Pak. Pengaruh ke nilai lapangan golf nggak? Kalau misalnya aksesnya susah kan nggak ada konsumennya, terus ya nggak bernilai dong, Pak, lapangan golfnya. Masa sih? Kalau tempatnya menantang di suatu pulau, pasti akan dicari itu. Lapangan golf walaupun harus pakai kapal. Artinya itu belum sampai menjadi salah satu karakteristik yang kuat tentang lapangan golf. Yang mempengaruhi nilai ya, mempengaruhi nilai. Ini nanti berlaku juga untuk Anda menilai mesin. Ayo, kebayang nggak? Ini belum masuk ini loh, nanti menilai mesin ini bagaimana? Karena Anda belum dapat intuisinya gitu. Nah, ini pertanyaannya masih properti secara umum nih, lapangan golf. Apa yang membuat karakteristiknya itu kuat, ya, melekat kuat ke suatu lapangan golf yang itu kalau kita tahu variabel tersebut, parameter itu, kita akan tahu nilainya berapa. Boys, nilainya berapa ya? Ada tidaknya peminatnya mungkin, Pak? Ada tidak adanya Konsumennya, minat. Pak. Taunya gimana? Maksudnya, masa saya tanya dulu, tolong dinilaikan lapangan golf. Pengunjungnya berapa? Saya tanya gitu, untuk tahu, oh berarti kalau pengunjungnya banyak, oh ini nilainya akan tinggi, gitu. Kuat nggak Asetnya kayak gitu? mungkin, Pak. Hah? Aset yang Aset. dimiliki perusahaan. Saya tanya dulu berarti, asetnya apa aja lapangan golf itu? Oh, asetnya ada apa? Vilanya, ada apa namanya? Danaunya. Rumputnya, Pak, misalnya. Kalau misalnya Rumputnya. rumputnya nggak bagus, kan nanti bolanya agak susah menggelinding. Oke. Rumputnya jelas akan berpengaruh ya. Cuma cukup nggak? Hanya rumput saja Anda sudah bisa, oh kira-kira nilainya sekian. Enggak. Mungkin cash flow yang dihasilkan dari Siapa yang ngomong nih? Mbak Ayu atau Mbak Mike? Ayo, Pak. Oh ya, Mbak Ayu. Gimana? mungkin cash flow yang dihasilkan dari lapangan golf itu, Pak. Cash flow. Ya. Itu kalau saya mau menilai bisnisnya, usahanya. Kalau saya menilai propertinya. Ini mungkin Pak, kesesuaian lapangan golf sama standar-standar lapangan golf tentang lubangnya atau gimana gitu Pak. Spesifik gimana spesifik? Misalkan kayak, kan ada level-levelnya main golf tuh. Jadi level 1 lapangannya ini ada, level 2 lapangannya ini ada, jarak-jaraknya gitu harus sesuai sama kayak medan naik turun, apa itu, kayak bukit-bukit kecil lapangan golfnya gitu harus sesuai sama peraturan golf yang ada biar bisa dipakai secara optimal lapangan golfnya.
Nah, hampir itu, hampir mendekati. Jadi apa? Hampir mendekati. Desain lapangan golfnya ya Pak? Apa? Desain lapangan golf. Desain. Desainnya. Ya desain sih mungkin layout ya, lapangan golf yang ininya juga orang yang mendesain lapangan golf itu juga berpengaruh juga itu. Tetapi kan itu belum bisa firm saya mengatakan oh nilainya segini. Karena karakteristiknya nggak kuat gitu. Ya kuat tetapi masih ada sesuatu. Tapi kita belum bisa menentukan oh nilainya sekitar segini loh. Kebayang nggak sih? Mungkin Kalau ada rumah, menurut saya mungkin ada atau tidaknya lapangan golf di sekitar situ, Pak. apa? Ada atau tidaknya lapangan golf di sekitar situ. Wah itu malah nggak berpengaruh itu. Nggak ada kaitannya. Tadi yang Mas Syafiq kayaknya itu sudah hampir mendekati. Jadi gini, ya, ini tanpa saya tahu dia lokasinya di mana, ya. Sebelum saya tahu lebih mendalam, saya bisa memperkirakan nilainya berapa. Dari mana? Dari jumlah hole lapangan golf. Ya nggak? Jumlah hole-nya ada berapa? Ada 9, 18, atau berapa? Karena saya tahu investasi satu hole lapangan golf itu berapa puluh atau berapa puluh juta atau ratusan juta gitu. Kalau ada 9 hole tinggal kalikan saja. Betul nggak sih? Nah, tadi benar ada spesifikasi kalau kelas kayak gini 9 hole itu investasinya sekian. Kelas resort 9 hole investasi sekian. Nah, itu jadi salah satu rangkaian yang dengan tahu berapa jumlah hole-nya saya sudah bisa punya intuisi oh nilainya sekitar sekian. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, makanya seorang penilai golf itu harus paham dulu ya. Klasifikasi lapangan golf, investasinya per hole-nya itu berapa. Punya basic itu dulu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba diminta di order request untuk menilai lapangan golf, ini tipenya apa sih? Berapa jumlah hole-nya? Kira-kira sudah dapat gambaran belum? Ya kan? Itu maksud saya. Dengan mengenal karakteristik penentu nilai, yaitu jumlah hole-nya gitu loh. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau saya mau menilai ini, Anda diminta menilai PLTU. Ayo, tadi lapangan golf, sudah tahu jawabannya. Kalau PLTU, apa yang menjadi faktor yang Anda, nilainya sekian. Generatornya, Pak. Hah? Generator listriknya. Lebih spesifik. Tergantung generator listriknya yang mengubah listrik jadi uap, Pak. Semakin banyak generatornya tentu akan semakin tinggi nilainya. Ya berarti pertanyaan yang Anda butuhkan apa? Untuk bisa tahu bahwa nilainya sekian. Seberapa banyak generator dan bagaimana kondisi Seberapa dari banyak generatornya. Oke. Dan kondisinya, Pak. Ya, kurang tepat. Yang lain? Seberapa banyak listrik, uap yang dihasilkan, Pak? Misalnya, contoh aja.
Ada yang lain? Kan lapangan golf sudah saya kasih contoh tadi. Kalau PLTU, Mungkin kualitas dan daya tahan generatornya itu Pak, sampai bertahan berapa lama gitu Pak? nah itu sama aja, saya belum bisa menentukan nilai dari PLTU itu. Kondisinya generator bagaimana? Setelah tahu, saya belum bisa menilainya. Mungkin Enggak itu Pak, dapat seberapa gambaran. jauh konsumen yang dapat menerima listrik dari PLTU tersebut, Pak? Seberapa jauh konsumen yang dapat menerima. Terus gimana cara Anda menentukan nilainya dari situ? Seberapa jauh konsumennya? Susah. Iya kan ibaratnya semisal semakin jauh jangkauan dari PLTU tersebut kan berarti nilainya semakin tinggi, Pak. Wah, susah. Anda nggak bisa memberikan contoh yang konkret. Izin Pak, Ya, mungkin karena satu sistem PLTU itu diakhiri dengan adanya uap gitu kan Pak. Mungkin kalau dari saya ngelihat ada berapa banyak cerobong uap yang ada di situ Pak. berapa cerobong uap? Ya. Itu kalau pakai uap ya, pakai batu bara berarti ya. Iya Pak, PLTU dari batubara Pak. Kalau cerobongnya cuma satu, pasti sama nilainya. Harusnya sama sih Pak. Jadi apa dong? Ya. Dari proyek pembangunannya Pak, kemudian dilihat bagaimana kondisi generatornya dan dilakukan penyesuaian atas biaya proyeknya Pak, proyek pembangunan maksudnya. Itu kan Anda harus minta data lengkap. Ini kan belum, ini baru intuisi loh. Baru pra. Sebelum kita mau menerima pekerjaan itu, kita harus punya intuisi dulu. Kira-kira nilainya berapa? Masa Anda harus minta dokumen proyeknya? Kalau yang tadi tentang yang berapa banyak listrik yang dihasilkan, sama dia sudah memenuhi target listrik. Misalkan pemerintah bangun PLTU Batang itu targetnya 2000, tapi PLTU Batang nggak mencapai 2000 megawatt. Jadi itu nilainya nggak optimal gitu Pak. Itu output produksinya berarti? Ya, dari hasilnya. Sebetulnya ini ya, apa namanya, mendekati itu tetapi nggak serumit itu. Sebetulnya saya hanya butuh tahu variabel ya, investasi PLTU 1 megawatt itu berapa. Itu Anda cari di internet gampang, banyak itu. Coba cari di internet, investasi PLTU ya 1 megawatt itu berapa. Jadi kalau misalnya saya hanya butuh tahu, ini mau bangun kapasitas berapa? Oh 10 megawatt, ya tinggal dikalikan. Katakanlah 1 megawatt butuh 40 juta US dollar, ya kan? Dikalikan 10, yang 400 juta US dollar. Kira-kira begitu. Ini intuisi dulu loh ya. Intuisi dulu. Ada yang sudah coba mencari investasi membangun PLTU per megawatt? Atau Anda cari PLTU 4 megawatt atau 10 megawatt, investasinya berapa? Dan investasi dibagi. Ini Pak, 1,5 juta hingga 2 juta dolar Pak. Berapa? 1,5 juta hingga 2 juta US dollar. Ada, informasi itu ada? Iya Pak, ada. Nemu di Google. Jadi kalau Anda tahu kapasitas PLTU itu, bisa nggak kira-kira nilainya? Kebayang nggak? Iya kan? Nggak harus ngecek berapa cerobongnya atau gimana kondisi generatornya, kan enggak kan? Nah, udah paham nggak? Jadi itulah pentingnya kita tahu karakteristik dari
properti sebagai objek yang akan kita nilai. Salah satu yang menjadi penentu nilai itu apa gitu. Biasanya investor atau siapapun yang akan bangun PLTU, investor ya, itu lihat kapasitas produksinya itu berapa gitu. Ya, berapa megawatt. Dari situ dia harus membuat propose, dia punya uang berapa, dia harus pinjam berapa. Tapi udah dibangun belum? Belum kan? Jadi dari kapasitasnya sudah menggambarkan gitu. Dari itu saja sudah menggambar, karena Anda tahu intuisi 1 megawatt itu 1,5 juta US dollar katakanlah gitu. Intinya apa? Ya intinya Anda kalau berpengalaman di bidang menilai mesin, bangunan industri, Anda udah tahu faktor-faktor apa yang menjadi value driven dari properti tersebut gitu. Sehingga Anda punya intuisi tentang properti tersebut, kira-kira nilainya berapa. Itu sebelum kita nilai loh. Karena apa? Kalau enggak seperti itu, Anda bayangkan ya, Anda nggak punya knowledge tentang itu. Anda mau menilai, ya, seperti tanah bangunan, cari data pembanding, PLTU yang sekitarnya ada enggak? Oh, enggak ada ya, susah ya. Karena Anda taunya rumus perbandingan, ya kan? Harus cari pembanding PLTU, ada apa tidak? Nah, kemudian Anda mau menerapkan pendekatan pendapatan, menghasilkan berapa ini PLTU tersebut. Nanti Anda pakai proyeksikan ke depan dengan data-data yang ada. Kira-kira nilainya segini. Anda yakin, begitu sudah tahu nilainya, Anda nggak yakin. Benar nggak sih nilainya? Anda nggak punya acuan atau referensi yang sudah empiris gitu loh. Sudah empiris. Atau pakai pendekatan biaya. Anda lihat kumpulkan biaya-biayanya. Anda nggak tahu setelah Anda summation nilainya segini. Wajar nggak sih? Karena Anda harusnya punya ukuran kewajaran itu berapa. 1 megawatt itu ya investasi sekian sampai sekian. Kalau sudah melebihi dari itu sudah nggak wajar. Sudah kebayang? Itu sama dengan Anda menilai apapun, termasuk mesin. Ya, mesin apapun juga sama. Ya. Kan tadi awalnya menilai properti, faktor yang paling ini kan properti bukan personal property ya, maka faktor yang paling kuat itu lokasi. Bisa jadi hampir semuanya lokasi properti itu. Tapi ada faktor-faktor yang lain ya. Cuma kan paling kuat itu lokasi. Nah mesin itu kategori personal property. Bisa jadi berbeda-beda pengaruhnya. Nggak akan sama. Nah. Ada pertanyaan? Kemudian nanti kita bicara konsep nilai, biaya, harga. Itu paling sudah katam ya. Anda membedakan nilai, biaya, dan harga. Nggak perlu saya jelaskan kan. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi nilai personal property. Kemudian penerapan pendekatan perbandingan data pasar, pendekatan biaya, pendekatan pendapatan. Nah, ini juga nanti banyak konsep terkait dengan metode yang digunakan. Ya, secara umum hampir sama dengan menilai realty, ya, tanah dan bangunan. Tetapi secara spesifik, detail, modifikasi atau variasinya banyak metodenya. Ya, tidak sesimpel menilai properti. Nanti kita bahas di pertemuan, kalau nggak salah pertemuan mulai ke-3, kalau 4 sampai ke-7. Kemudian mampu melaksanakan pilihan personal properti, ya berarti nanti Anda setelah harapannya ya setelah UTS nanti Anda sudah studi kasus, ya
mesin apa yang mau dinilai, ya nanti bikin kelompok, Anda akan menilai. Tapi kadang-kadang kalau Anda tidak diberikan gambaran seperti awal tadi, ya, Anda menilai ya sekedar menilainya itu mengumpulkan data, ya, kemudian menggunakan tools kertas kerja yang biasa Anda pakai, ya, Anda masukkan, keluar angka nilai pasar wajar. Tetapi Anda nggak yakin ini benar wajar apa enggak, betul nggak? Itu sekedar angka yang muncul dari tools kertas kerja. Karena Anda inputkan variabel-variabel tadi. Semacam kalkulator, kemudian muncul nilai pasar wajar. Tapi Anda sendiri sebagai penilai, nggak yakin, ini wajar apa enggak sih? Betul nggak? Di properti seperti itu enggak? Ada yang seperti itu enggak? Saya bertanya loh, di properti seperti itu enggak? Anda menerapkan pendekatan pasar, ya udah Anda input aja, dapat data, input, keluar. Setelah adjustment, nilai pasarnya sekian. Tapi Anda nggak yakin, ini benar nggak sih? Karena itu hasil dari kertas kerja. Gitu. Mengalami seperti itu? Ya, Pak. Ya, makanya harus bagaimana? Harus tahu intuisinya dulu kan? Intuisi, tadi contoh lapangan golf, PLTU. Nah, kalau rumah, gampang lagi. Misalnya, saya ditunjukkan ya, ini rumah ini, nilainya berapa? Ya kalau sudah punya pengalaman, local knowledge tentang daerah tersebut, lokasi tersebut, oh kira-kira segini. Itu intuisi. Kita belum melakukan penilaian. Oh ada tanah kosong di jalan ini, luasnya segini. Kita udah punya intuisi. Di jalan ini, tanah di situ minimal harganya segini. Itu intuisi. Karena apa? Ini nggak mungkin per meter persegi lebih tinggi dibandingkan jalan yang sebelah ini. Anda udah punya ininya, intuisinya. Jadi Anda belum datangi, Anda sudah bisa hanya di informasi saja udah kira-kira segini per meter persegi. Kebayang ya? Nah, apapun, Anda mau menilai apapun, Anda harus pahami karakteristik dari objek yang Anda nilai. Kalau tanah kosong itu value driven-nya apa? Rumah second, rumah baru, ya, atau penggunaan yang lain, value driven-nya apa? Selain lokasi ya. Jadi nanti Anda bikin kertas kerja itu hanya sebagai penguat dari intuisi Anda. Jadi bukan kebalik. Kertas kerja itu Anda ragu dengan, ini ya benar nggak sih hasilnya? Tapi Anda sudah punya intuisi dulu, kira-kira segini. Nah, diuji dengan kertas kerja yang terpenuhi ya, kebutuhan secara ininya, datanya itu harus kualitas ya, berkualitas. Kita uji dengan kertas kerja. Oh ya, masuk. Jadi ada cross check. Tidak sekedar Anda bikin kertas kerja, tetapi Anda juga punya gambaran tentang intuisi nilai. Jadi matching. Ada gambaran? Ini supaya menghindari Anda tidak tahu apa-apa dari kertas kerja hasil hitungan Anda. Itu bukan penilai. Itu namanya apa namanya? Tukang ukur ya. Apa namanya? Ya cuma tukang hitung aja gitu loh. Bukan penilai. Penilai itu butuh ada gabungan seni dengan sains.
art dengan science. Kalau science aja, ya hitung, tukang ukur, juru hitung. Tapi kan Anda bukan juru hitung atau juru ukur kan? Ya enggak? Seperti halnya mungkin seorang auditor, ya, seorang auditor itu kalau sekedar hanya jadi juru hitung aja, ya mudah, tetapi dia nggak akuntabel gitu, nggak akuntabel, karena pasti ada seninya di situ, ya. Kalau ini berubah, berarti akan berpengaruh ke sini. Ini berubah, akan berpengaruh kemana? Jadi tidak sekedar ya kalau memang orang ahli hanya ngapalin rumus gitu, tapi logika common sense-nya nggak didapat. Ya, begitu diberikan soal cerita, bingung rumus mana yang dipakai, karena nggak implementatif. Ya. Tuh. Kemudian referensi ya, referensi ini kalau dari dosen koordinatornya ada Variation of Plant and Machinery. Kemudian nanti bisa Anda cari sendiri ya. Dan PMK 181 tentang penatausahaan barang milik negara, karena nanti outputnya juga untuk tujuan. Nah, output untuk tujuan DJKN sama DJP itu ada konsep yang berbeda terkait dengan ya pemanfaatan dan tujuan penilaian ya. Jadi untuk BMN itu kebanyakan digunakan untuk menilai aset ya, yang nanti untuk dicatatkan sebagai untuk pelaporan keuangan pemerintah, bisa pusat, daerah maupun BUMN. Nah, kalau pajak itu sangat dinamis sekali ya, karena pajak itu untuk mengukur, digunakan salah satunya mengukur kewajaran suatu transaksi. Apakah transaksi itu nanti dipakai sebagai dasar pengenaan pajak DPP sehingga akan menentukan besarnya pajak terutang, makanya transaksi itu harus diuji kewajarannya. Nah, pentingnya di pajak itu seperti itu. Jadi nanti sambil jalan Anda akan tahu perbedaannya ya. Kemudian standar penilaian sama kode etik penilaian, kemudian SC 54 2016. Untuk diketahui SC 54 itu standar penilaian yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak. Ya, ini tahun 2016 nih. Tentang petunjuk teknis penilaian properti, penilaian bisnis dan penilaian aktiva tak berwujud untuk tujuan perpajakan. Ini sebetulnya buku kitab meskipun belum sempurna ya, karena SC 54 itu dibikin dengan yang penting ada dulu ya. Yang penting ada dulu. Karena kebutuhan penilaian di pajak itu memang belum lama, dalam konteks pajak dulu mengenal penilaian itu karena menentukan nilai jual objek pajak PBB. Makanya kelas Anda masih ada kata-kata PBB-nya kan? Betul nggak? Ya. Nah, sekarang di pajak ya PBB hanya dibatasi untuk penentuan NJOP sektor P3. P3 perkebunan, perhutanan dan pertambangan dan sektor lain. Hanya dibatasi itu saja. Di luar itu penilaian non pajak, non NJOP, ya bisa dipakai untuk pemeriksaan, bisa dipakai untuk pengawasan, bisa dipakai untuk penagihan, bisa dipakai untuk buper, bukti permulaan atau penyidikan, macam-macam. Kemudian juga bisa Anda cari referensi sendiri, topik yang berkaitan dengan investasi mesin, peralatan, dari jurnal, dan sebagainya. Yang saya dorong, ya, Anda kalau nanti ya Anda diminta menilai suatu mesin tertentu, Anda harus tahu value driven-nya apa, penentu nilainya apa, sebelum Anda menilai objek mesin tersebut. Ya, supaya apa? Anda tidak tergantung pada kertas kerja.
cerdas kerja itu bukan menghasilkan nilai, tetapi ini sebagai penguat intuisi kita, menguji intuisi kita. Oke? Nah, ini baru slide pertama nih. Ada pertanyaan di sini? Karena ini baru pengantar, nggak ada. Oke. Nah, penilaian mesin itu adalah pekerjaan penilai untuk memberikan suatu opini nilai ekonomi atas suatu mesin. Sebetulnya hampir jamak ya, di mana-mana penilaian itu untuk mencari keekonomian, nilai manfaat atau nilai ekonomi dari objek yang dinilai. Kenapa? Bicaranya keekonomian. Kenapa? Dikaitkan dengan nilai ekonomi. Kenapa menilai tidak dikaitkan dengan nilai sosial misalnya? Kenapa nilai ekonomi? Izin Pak. Ya. Mungkin terkait tujuan dari penilaian itu sendiri Pak, ada yang biasanya kan ada yang untuk jual beli, untuk kegiatan merger atau segala macam terkait aspek-aspek ekonomi dari objek itu sih Pak. Mungkin makanya keluar nilai ekonominya. Belum konkret. Kenapa ekonomi ya? Kenapa nggak sosial? Kenapa nggak budaya? Izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin karena menurut saya nilai ekonomi lebih paling mudah ditetapkan nilainya, misalkan berapa 100 juta, 1 miliar. Kalau kayak nilai sosial, budaya, politik, itu kan nggak bisa, lebih susah diukur juga, Pak. Lebih susah dapat perkiraan nilainya. Oke. Karena nilai itu indikatornya apa sih? Indikator nilai itu apa? Sejumlah nominal tertentu? Bisa diukur dengan mata uang? Bukan juga, Pak. Enggak. Kalau harga? Bisa, Pak. Harga bisa, karena harga itu fakta ya. Harga itu fakta. Nilai itu bukan fakta, opini, Pak. Yang dihasilkan oleh penilai. Nah, karena ini bukan fakta, jadi harus mencerminkan setara dengan bisa disetarakan dengan nilai mata uang. Ya. Tapi itu bukan fakta, tapi bisa disetarakan dengan nilai mata uang. Artinya nilai mata uang ini berkaitan dengan disetarakan ya. Itu berkaitan misalnya yang bisa disetarakan itu apa? Manfaat. Ya kan? Manfaat bisa disetarakan dengan uang loh. Natural. Iya, Pak. Nah, itulah tujuan utama dari kita mencari pendapat tentang nilai. Karena kita ingin dapat manfaat dari nilai tersebut. Coba kalau itu tidak bermanfaat, apakah bernilai? Barang itu tidak bermanfaat, bernilai nggak? Enggak, Pak. Udara, bernilai nggak? Bernilai, Pak. Karena memberikan manfaat kita hirup, betul kan? Iya, Pak.
saudara menilai karena kita hero. Tetapi bisa dihargai nggak? Saudara bisa dihargai nggak? Ayo. Mempunyai nilai, oke. Tapi bisa dihargai nggak? Bisa kalau dikemas. Tabung oksigen. Dikasih oksigen. Udara kan? Ada harganya nggak? Ada, Pak. Ada. Ya kan? Karena tadi ada usaha untuk mengemas, ya, masuk air. Air itu ya bernilai, tapi bisa dihargai enggak? Ya bisa dihargai kalau dia sudah dikemas, ya, atau dikomersialisasi. Tapi semuanya itu pasti ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, perlu dinilai enggak? Setiap apapun yang dinilai pasti ada manfaatnya. Dinilai untuk mencari manfaatnya. Apapun. Termasuk scrap value. Pernah dengar scrap value? Scrap value pernah dengar? Nilai sisa ya, Pak? Ya, pernah dengar? Pernah, Pak. Nah, itu termasuk nilai kan? Meskipun objek yang dinilai itu sudah tidak mempunyai fungsi seperti sebelumnya, fungsi utamanya, ya, misalnya roda, ya, roda itu pelek roda itu fungsi utamanya sebagai menjalankan mobil kendaraan, ya kan? Karena mobil itu sudah ringsek, sudah habis tabrakan, sudah gepeng, ya rodanya masih bisa dilepas dan dijual terpisah. Atau dari beberapa beberapa komponen itu bisa dilepas dan dijual. Meskipun dia tidak mencerminkan sebagai fungsi utamanya sebagai kendaraan lagi. Dijual terpisah-pisah. Itulah scrap value. Tapi masih dapat manfaat kan? Meskipun didaur ulang. Iya, Pak. Ya, jadi sampai disitulah kita tahu kenapa dinilai. Kenapa mesin itu dinilai. Ya, dan nilai mesin itu merupakan konsep ekonomi yang merujuk hubungan finansial, ya, antara mesin yang tersedia untuk dibeli atau dijual oleh mereka yang membeli dan menjualnya. Nah, ini kalau tujuannya untuk jual beli, ya berarti ada nilai mesin tadi menghasilkan nilai pasar, ya, karena nilai pasar itu antara hubungan finansial antara penjual dan pembeli yang berniat penjual berniat menjual, pembeli berniat membeli, dapatkan informasi yang utuh, lengkap, ya nanti hasil nilai mesinnya itu mencerminkan nilai pasar. Dan nilai mesin bukan suatu fakta, tetapi merupakan perkiraan manfaat ekonomi atas mesin pada suatu waktu tertentu dalam hubungannya dengan definisi tertentu. Jadi digarisbawahi ini adalah perkiraan manfaat ekonomi. Ya, perkiraan manfaat ekonomi. Dan setiap manfaat itu punya nilai ekonomi. Maka Anda belajar ekonomi nanti ya, kalau bisa meneruskan di S1, misalnya Anda meneruskan di Fakultas Ekonomi, ya Anda akan belajar, ya bisa dikatakan belajar riba ya.
Maksudnya mencari keekonomian dari sudut pandang apapun gitu. Dari penyediaan barang, dari penjualan barang, dari pembiayaan pengeluaran barang, ya itu makanya Anda belajar ekonomi. Nah, penilaian dalam SPI 2018 itu bahasa standarnya itu adalah proses pekerjaan untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai SPI dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dan SPI ini mengikat anggotanya ya. Anggotanya siapa SPI? Masyarakat profesi penilai, atau kalau di dalam suatu institusi itu mereka dalam suatu keterikatan ini ya, kantor jasa penilai publik. Apakah penilai pajak, penilai pemerintah itu terikat dengan SPI? Terikat dengan SPI enggak? Kalau terikat tidak, ya. Tetapi menggunakan referensi SPI, ya, tapi tidak terikat. Makanya di setiap institusi, DJKN, DJB itu punya standar masing-masing. Standar penilaian di Direktorat Jenderal Pajak dan standar penilaian di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, SPI ini sebagai wadah secara yang mengikat bagi anggotanya, ya, tetapi tidak mengikat buat penilai-penilai di luar anggotanya. Nah, nanti suatu saat Anda akan ketemu namanya plan and machinery. Plan and machinery. Ya, ada beberapa definisi menurut beberapa pakar ya. Tetapi ini ada dua pakar yang menyebutkan plan and machinery ini dapat disebut sebagai aset tetap ya dari suatu perusahaan. Dia termasuk bagian dari fixed asset. Jadi Chris Derry ini mengatakan plan and machinery ini sebagai fixed asset dari suatu perusahaan selain tanah dan bangunan. Selain tanah dan bangunan. Jadi paham ya, aset tetap itu ada tanah dan bangunan, juga ada mesin. Contoh ya, misalnya motor, mobile, plane, ship, lokomotif, aeroplanes, dan aset-aset sejenis. Kemudian menurut standar internasional, standar valuation penilaian internasional tahun 2017, plan and machinery, ya, di mana dikategorikan sebagai personal property, itu adalah tangible asset. Kalau tadi Chris Derry mengatakan fixed asset, kalau standar valuation internasional mengatakan adalah sebagai tangible asset, di mana biasanya menghasilkan penggunaan untuk manufacturing atau produksi, atau menyediakan barang dan jasa, penyewaan ke pihak lain, atau tujuan administratif yang diharapkan digunakan dalam periode tertentu. Nah, hampir semuanya kategori mesin itu punya nilai, usia manfaat, dan usia manfaatnya biasanya lebih dari 1 tahun. Ada nggak mesin yang nilai manfaatnya kurang dari 1 tahun? Saya bertanya, ada yang bisa jawab? Ada mesin yang nilai manfaatnya kurang dari 1 tahun? Pernah ketemu nggak?
Kebanyakan 1 tahun. Iya, Pak. Lebih dari 1 tahun Pak biasanya mesin. Nggak ada mesin yang berumur 1 tahun, kurang. Kalau kurang dari 1 tahun, kayaknya peralatan Pak jatuhnya Pak. Iya, Pak, peralatan. Peralatan juga 1 tahun. Misalnya palu gitu ya, kemudian bor itu 1 tahun lebih. Kecuali part habis pakai ya, part habis pakai, maka disitulah nanti secara akuntansi ya nilai manfaat yang kurang dari 1 tahun itu dibiayakan, bukan dikapitalisasi menjadi aset. Makanya yang punya manfaat lebih dari 1 tahun itu akan dikapitalisasi menjadi aset. Konsekuensinya nanti tiap tahun disusutkan sampai habis usia manfaatnya. Itu ya. Jadi kenapa mesin itu jadi satu aset, dikatakan aset, itu kalau dikapitalisasi. Paham ya, dikapitalisasi itu apa? Ya dijadikan aset. Misalnya saya beli mesin bubut, ya, masa manfaatnya kan lebih dari 1 tahun kan? Ya, biaya pembelian saya itu akan dicatat sebagai aset mesin, aset mesin. Nah, kecuali saya beda, saya beli pisau mesin bubut. Pisau mesin bubut. Pisau mesin bubut itu kalau dipakai bisa lebih dari 1 tahun enggak? Kebanyakan kan dipakai kurang dari 1 tahun ya. Ya misalnya kalau enggak dijadikan sebagai part untuk melengkapi mesin bubut, itu kurang dari 1 tahun akan habis, maka itu dibiayakan. Jadi tidak ada namanya aset pisau mesin bubut. Tetapi kalaupun ada, ya dikapitalisasi menjadi satu mesin bubutnya, jadi satu kesatuan di mesin bubutnya. Tapi partnya yang terpisah-pisah tadi, itu ya kalau nggak jadi satu dikapitalisasi, ya kalau dia beli sendiri sebagai persediaan, ya itu bukan aset, ya itu dibiayakan, dibeli untuk jadi persediaan. Kalau pisaunya rusak, macam itu. Karena masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Kalau masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, itu dicatatkan secara akuntansi jadi aset dan bukan harus dapat manfaat penyusutan. Penyusutan itu manfaat bukan? Atau pengeluaran? Sebenarnya penyusutan itu manfaat ya, saving. Betul ya? Penyusutan itu saving. Karena itu bukan kas yang keluar, penyusutan itu. Itu sebenarnya saving, tabungan itu. Makanya nanti kalau Anda menilai menggunakan arus kas, depresiasi itu akan ditambahkan ke earning, ke laba. Karena labanya itu ditambah saving dari penyusutan. Penyusutan itu keluar duit nggak sih? Keluar uang dari kas nggak penyusutan? Enggak ya, itu hanya dicatat saja. Dicatat di dalam akun penyusutan. Dan itu saving sebetulnya. Tapi orang banyak yang tidak tahu penilaian, ya, atau mungkin kacamata kuda belajar akuntansi, itu beban. Gitu. Tapi kalau orang penilai melihat itu bukan beban biaya, itu saving. Karena nggak ada harus keluar dari
dari kas karena saving, maka kalau kita menghitung nilai, mau mengkapitalisasi, ya penghasilan dari labanya dari mesin itu ditambahkan penyusutannya. Jadi laba plus penyusutan akan ketemu arus kas atas mesin tersebut. Kemudian dibagi dengan tingkat kapitalisasi, akan ketemu nilai mesin tersebut. Betul nggak? Oke. Sudah 1,5 jam. Kita lanjut di itu apa diteruskan? Tergantung kesepakatan sih. Tergantung kesepakatan. Teruskan dulu. Sudah ada yang ngantuk? Belum? Saya lanjutkan sebentar ya. Karena ini sebetulnya masih bicara teoritis, jadi ya mungkin ada yang bosan ya mendengarkannya. Tapi ya nggak apa-apa, ini disambil saya jelaskan definisi, juga saya berikan apa istilahnya terkait konsep-konsep juga ya, supaya Anda tidak hanya sekedar membaca teorinya, tapi konsep-konsepnya juga Anda sedikit demi sedikit Anda perlukan, Anda butuhkan. Ya. Yang pertama mungkin nggak apa-apa belajar dari definisi dulu. Karena hidden atau dibalik dari definisi itu kita bisa menempatkan pada posisi yang seharusnya. Ya. Mesin dan peralatan itu adalah aset berwujud selain dari realty. Realty tahu ya? Realty itu adalah tanah dan bangunan. Ya. Atau Anda tahu perbedaannya properti, real property dengan real estate. Tahu kan bedanya real property dengan real estate? Kalau real property itu termasuk hak-hak yang melekat pada properti tersebut. Tapi kalau real estate itu physically, ya. Real estate itu physically, ya. Secara fisik tanah dan bangunan. Nah, ini realty ini ya physically, ya, tanah dan bangunan. Maka mesin itu aset berwujud, tapi selain tanah dan bangunan, di mana aset yang dimiliki digunakan untuk produksi, ya, yang berkelanjutan, termasuk bangunan khusus, mesin, baik individual atau sekumpulan mesin-mesin. Mesin itu ada yang standalone, ya, ada juga yang dirakit, assembling. Maka assembling itu adalah sekumpulan mesin-mesin. Kemudian pelengkapan dagang dan pengembangan atau penambahan oleh penyewa. Dan kategori aset lainnya yang sejenis. Jadi mesin itu termasuk aset berwujud selain realty yang digunakan untuk suatu produksi yang berkelanjutan. Nah, ceritanya begini nih. Kalau saya bilang pabrik, ya, pabrik minuman, ya kan, pabrik minuman, itu mesinnya itu satu kesatuan dengan usahanya atau berdiri sendiri, terpisah. Bagaimana? Pabrik minuman itu termasuk aset yang terpisah atau maksudnya gini, apakah nilai mesinnya itu dipengaruhi oleh
atau bagian dari usaha menghasilkan produk minuman, atau hanya mesin secara fisik saja, secara aset berwujud saja. Dia menjadi kurang bernilai apabila tidak menjalankan usaha menghasilkan produk minuman. Paham ya? Bagaimana nih? Mesin ini dinilai sebagai terpisah, ya, sebagai aset berwujud saja, atau harusnya dia dinilai sebagai satu kesatuan dengan usahanya? Mungkin menurut sepengetahuan saya itu, Pak, dinilai menjadi satu terkait dengan aset usahanya, Pak. Nggak gitu. Harus dinilai sebagai satu kesatuan dengan usahanya. Iya, Pak. Oke. Kalau mau saya nilai sebagai mesin yang terpisah, tidak menjadi bagian dari usahanya, boleh nggak? Nah, izin Pak. Ya. Menurut saya ini terpisah Pak dari usahanya, karena kalau digabungin nanti jatuhnya jadi penilaian bisnis. Oh gitu. Wah, ini pendapat lain lagi nih. Butuh ini nggak? Apa pendapat saya? Iya, Pak. Butuh, Pak. Butuh, Pak. Iya. Apakah mesin itu dinilai terpisah? Boleh nggak? Ya. Atau lebih baik dinilai sebagai satu kesatuan usaha? Nggak ada yang bisa menjawab ya? Nah, saya akan coba menjawab. Untuk menilai mesin, kita butuh yang namanya premis atau asumsi. Maksudnya gimana itu? Ya, premis kalau menilai mesin itu ada beberapa. Ya. Ya. Ada beberapa jenis premis untuk menilai suatu mesin. Ini harus Anda pahami dulu, seperti halnya Anda tahu tadi karakteristik dari suatu mesin. Yang pertama, premis pertama, mesin dan peralatan dinilai sebagai satu kesatuan utuh, lengkap dengan fondasi instalasinya dan peralatan pendukung lainnya di tempat atau in situ, inside use, dan menjadi bagian dari bisnis yang berjalan. Itu premisnya in situ dan menjadi bagian dari bisnis yang berjalan. Jadi kalau mau dinilai sebagai bagian dari bisnis yang berjalan, ya bisa saja. Itu karena premisnya adalah in situ. Nah, saya langsung ketiga nih, belum kedua dulu. Kebalikannya, mesin dan peralatan yang ketiga ya, saya lompati yang nomor 2. Mesin dan peralatan dinilai sebagai komponen terpisah untuk dipindahkan dari lokasi saat ini atau ex situ. Jadi mesin bisa aja ya dinilai terpisah ya karena nanti akan dijual oleh pembelinya, nanti akan dipindah ke lokasi pembeli. Nah, premisnya berarti ex situ. Karena di situ mesin ini harus dibongkar, ya kan dia diinstalasi kan, dipasang di fondasi, diinstalasi itu harus dibongkar. Kemudian dari dibongkar dia di move on, dipindahkan ke lokasi pembeli. Itu jadi premisnya ex situ. Berarti nanti selain nilai dari mesinnya ada biaya pembongkaran ditambahkan, biaya pemindahan ditambahkan. Itulah nilai dengan premis ex situ. Nah,
Sekarang yang kedua, ya. Premisnya apa? Mesin peralatan dinilai in situ, di tempat, dengan asumsi bahwa bisnisnya dihentikan atau dilikuidasi. Bisnisnya dihentikan atau dilikuidasi. Ini sebetulnya sedikit berbeda, hampir sama dengan yang nomor 1. Yang nomor 1 itu mesin itu masih dipakai running well, ya, untuk mengoperasionalkan bisnis dari yang berjalan sehingga produktif mesin tersebut. Nah, sekarang yang kedua, bisnisnya mati, mandek nih. Bisnisnya mandek. Mesin itu tetap bisa dinilai kan? Tapi nilainya akan setinggi yang nomor 1 enggak, yang nomor 2? Enggak, Pak. Enggak terdengar? Enggak, Pak, enggak. Pasti lebih rendah ya? Iya, Pak. Ya. Pasti lebih rendah karena bisnisnya tidak berjalan atau sudah ditutup pabriknya. Pabriknya ditutup, tapi mesin itu masih bisa beroperasional, tapi bisnisnya nggak berjalan. Jadi dia bisa dinilai dengan premis in situ dengan asumsi bisnisnya dihentikan. Jadi dari 1, 2, 3 menghasilkan nilai yang sama atau berbeda? Pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Analoginya, gambarannya seperti ini loh. Misalnya pabrik tekstil, ya, pabrik tekstil, ada mesin tekstil di situ. Ya, yang nomor 1, bisnis tekstil, penjualan tekstil meningkat, ya, diserap pasar cukup banyak. Ya. Maka nilai mesin itu produktif sekali, maka nilainya tinggi, ya, karena produktif. Dan bisnis itu akan dijual. Maka penilai akan menghitung nilai mesinnya. Nah, premisnya adalah in situ sebagai bagian bisnis yang sedang berjalan. Tapi beda, misalnya kondisi tekstil sedang turun, permintaan rendah, apalagi pandemi. Yang beli baju, beli ini, Tanah Abang tutup, ya maksudnya berkurang permintaan pasarnya, otomatis pabrik tekstil ini menurun nggak produksinya? Menurun. Bahkan pada akhirnya dia harus tutup atau berhenti, ya, karena nggak ada pasar lagi, atau mungkin model yang diproduksinya sudah out of date atau tidak ini lagi, tidak bisa diterima oleh pasar lagi. Ya, makanya mesin itu masih bisa berproduksi, tetapi bisnisnya sudah nggak jalan. Nilainya pasti berbeda, lebih rendah, ya, lebih rendah. Penyusutan ininya banyak, penyusutan apa namanya? Ekonominya banyak. Penyusutan ekonominya banyak. Tapi kalau yang ketiga ini dibeli terpisah mesin itu. Mesin itu dibeli terpisah, ya, bisa sedang posisi bisnis berjalan atau memang berhenti. Bisa dua-duanya, kondisi bisnisnya berjalan atau berhenti. Nah, ini dibeli terpisah karena di bagian mesin tersebut ini sudah harus diganti dengan mesin yang baru. Maka mesin ini dijual. Dan ada yang membeli mesin tersebut. Ya, maka dinilai, kemudian dibongkar, kemudian dipindahkan ke tempat lain. Bayang ya? Ada pertanyaan di sini terkait dengan premis? Paling tidak saya mengajak Anda semua ini memahami premis itu akan mempengaruhi nilai. Pasti berbeda. Mungkin yang lebih nilai paling optimal itu di
premis yang nomor 1. Yang premis nomor 2 sama nomor 3 lebih optimal mana? Nilainya lebih tinggi mana? Premis 2 apa premis 3? Ada yang bisa jawab? Ya, kalau bisnisnya berjalan, ya masih tinggi juga. Kalau tapi bisnisnya mati, ya ini rendah ditambah ongkos meroboh apa istilahnya menguninstall kemudian memindahkannya. Seperti itu ya. Makanya ini kembali lagi ke definisi file. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau menurut bahan ajar ini, Pak, untuk mesin dan peralatan itu kan ada yang namanya asumsi tambahan dan asumsi khusus yang mengubah asumsi fundamental, Pak, atau dasar nilainya. Nah, ini maksudnya gimana ya, Pak? Yang dimaksud dengan asumsi khusus itu seperti apa gitu, Pak? Saya masih agak belum ada gambaran gitu, Pak. Yang di? Ya, Pak. Yang di mana? Di bagian dasar nilai. Oh, dasar nilai. Iya. Nah, ini Pak, ada setiap asumsi tambahan atau asumsi khusus. Jadi kalau di sini kita membahas terkait dengan hasil dari setiap penilaian itu ada 2 opsi atau 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu menghasilkan nilai pasar. Definisi pasar itu kan sudah tahu ya definisi pasar, artinya nilai pasar. Nah, yang kedua, kemungkinan yang kedua itu adalah nilai selain nilai pasar. Nilai selain nilai pasar. Artinya nilainya itu yang terjadi kadangkala tidak mempertimbangkan tidak mempertimbangkan highest and best use, katakanlah seperti itu. Contoh kalau saya analogikan di properti, ada properti sebuah pabrik ya, itu didirikan di kawasan CBD. Ya, didirikan di kawasan CBD. Nah, kebetulan pemilik pabrik tersebut itu sudah tahu harusnya di kawasan itu untuk kawasan komersial, dan pabrik bukan kawasan komersial. Dan dia sudah harus sebetulnya merobohkan bangunan tersebut karena harus diganti. Nah, tapi dia nggak punya uang, ya, maka dia berpikir udah saya jual saja pabriknya. Pabriknya masih bisa berproduksi, menghasilkan barang lah. Nah, penilai diminta untuk menilai pabrik tersebut. Ya. Nah, hasil nilainya itu tidak mempertimbangkan highest and best use. Karena harusnya highest and best use kan berarti ada koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, macam-macam ya. Artinya tanpa pertimbangan itu, maka nilai yang dihasilkan bukan nilai pasar, tapi nilai dalam penggunaan yang ada. Ya. Jadi penggunaannya hanya untuk pabrik, maka nilainya tidak sebesar atau optimal apabila menggunakan nilai pasar. Artinya di sini bahwa kedua nilai ini sama-sama bisa menjadi dasar nilai, tapi tergantung pada tujuan penilaian. Tergantung pada tujuan penilaian. Nah, dasar nilai ini itu bisa dibedakan, ya, jenis aset yang dinilai. Jenis aset yang dinilai. Artinya
itu tadi berpengaruh kepada karakteristik, ya, karakteristik dari objek yang dinilai. Tadi harus dipahami seperti itu. Kemudian pendekatan atau metode yang digunakan, ya, artinya dasar nilai ini yang di atas tadi itu dipengaruhi juga metode yang digunakan. Kalau sesuai ASN based use, metode yang digunakan itu harusnya apa namanya? Harusnya gross development value, menghasilkan apa ya? Pendekatan metode gross development, ya, ada ya pendekatan seperti itu ya, yang artinya berdasarkan KDB, KLB, kemudian tinggi bangunan sekian, kemudian asumsi revenue-nya pendapatan kotor sekian, hunian keterisian sekian, dikurangi biaya-biaya, kemudian sampai harga nilai tanah per meter persegi, potensi nilai tanahnya sekian. Betul ya? Itu kalau ASN based use. Tapi kalau tujuannya berbeda tadi, tidak ASN based use, maka pendekatan yang paling cocok ya pendekatan biaya. Bangunan pabriknya karena nggak bisa dibongkar, ya, tetap di kawasan komersial, ya nilai pabriknya berapa? Ditambah nilai tanah, yaitu hasilnya nilai penggunaan yang ada. Itu akan berbeda pendekatan, ya, pendekatan dengan yang tadi ASN based use, menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, kemudian keadaan aktual atau status aset yang diasumsikan, ya. Ini juga dasar nilai itu dipengaruhi tadi premis-premis yang saya jelaskan, premis in situ, ex situ, atau apa namanya, dilikuidasi, itu akan berpengaruh terhadap dasar nilai. Apakah nilai pasar atau selain nilai pasar. Kemudian dasar nilai itu juga dipengaruhi oleh setiap asumsi tambahan atau asumsi khusus yang apa nih? Yang mengubah asumsi fundamental atau dasar. Saya harus berikan analogi ya, karena kalau nggak pakai analogi, Anda biasanya kesulitan untuk mencerna pemahamannya. Katakanlah begini, tanah kosong, ya, tanah kosong itu dalam suatu rencana tata kota itu akan dibangun di sebelah tanah kosong itu tempat pembuangan sampah. Kebayang ya, kalau di dekat tanah kosong, lahan yang punya kita, ya, itu mau dibangun tempat sampah, TPA. Pasti menimbulkan bau ya di sekitar lokasi situ. Nilai tanah itu akan naik apa turun? Akan turun, Pak. Akan turun, ya kan? Akan turun. Nah, kebetulan saya mau jual nih tanah itu karena sudah tahu potensi turunnya tanah tersebut. Ya. Nah, sama penilai dinilai lah. Kebetulan penilai juga tahu kondisinya. Oh, ini saat itu belum ini loh ya, belum dibangun, tapi mungkin rencana tata kota 5 tahun lagi akan dibangun tempat pembuangan sampah di situ. Nah, penilai menggunakan asumsi tambahan atau asumsi khusus bahwa kondisi saat ini adalah dalam kondisi yang apa namanya sesuai dengan peruntukannya, tidak ada apa constraint atau batasan yang menyebabkan itu tadi yang bisa apa istilahnya mempengaruhi suatu nilai. Dengan asumsi itu maka keluarlah nilai tanah tersebut dengan harga yang harga apa namanya bukan nilai pasar, tetapi nilai ya istilahnya tidak mencerminkan pasar lah.
Karena seharusnya kalau dia bikin asumsi bahwa ke depan 5 tahun lagi di sini akan dibangun tempat pembuangan sampah akhir, maka itu akan berpengaruh ke nilai nggak? Pasti ya. Nah, Iya, tetapi Pak. kan tempat pembuangan sampah tadi diasumsikan belum dibangun gitu. Maka nilainya juga sebetulnya tidak mencerminkan diasumsikan tidak dipengaruhi oleh adanya rencana pembangunan tempat sampah. Itu maksudnya, analoginya seperti itu. Asumsi yang dibuat, ya, atau misalnya gini, kebalikannya lah. Saya punya tanah kosong, lahannya masih campur aduk ya, majemuk di situ, tapi murah nih, murah, luas. Nah, ke depan 5 tahun lagi di dekat itu akan dibangun bandara. Kalau kita menggunakan pendekatan saat ini, ya, dengan asumsi tidak ada pembangunan bandara di masa akan datang, ya nilainya akan mencerminkan nilai pasar saat itu. Tetapi kalau kita asumsikan 5 tahun lagi akan dibuat bandara, maka akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di sekitarnya dan nilai tanah itu akan meningkat. Ya. Maka tanah tersebut akan diasumsikan, ya, akan dibangun kos-kosan atau dibangun perkantoran, ya, dengan lantai sekian, revenue-nya sekian, biaya-biayanya, asumsi, sehingga nilai potensi tanah akan diperoleh per meter persegi. Nilainya lebih tinggi dibandingkan nilai pasar pada saat sekarang. Paham nggak? Iya, Pak. Mulai ada gambaran, Pak. Nah, artinya apa? Asumsi tambahan atau asumsi khusus ini bisa mengubah asumsi fundamental atau dasarnya. Dasarnya tadinya nilai pasar, tapi jika nilai pasarnya kan tadi perbandingan ya, tapi begitu ditambahkan asumsi bahwa ini akan ditambahi ruang tata kotanya akan berubah, pertumbuhan ekonomi meningkat, maka di situ akan diasumsikan untuk mencari nilai potensi pasar tanahnya di situ, ya dibangun kantor sesuai dengan highest and best use-nya, nanti pendapatannya sekian, keterisiannya akan sekian, tapi itu hanya asumsi ya, asumsi. Nah, maka nilai sampai land residual, ya nilai tanah residualnya sekian loh potensinya. Beda dengan nilai pasarnya kan, nilai pasarnya ya saat itu dia cari pembanding pasar tanah kosong di sekitarnya ya segitu. Ya, begitu ditambahi asumsi khusus, ya akan merubah nilai pasarnya menjadi lebih tinggi. Itu ya, Mbak Mike. Baik, bisa dipahami, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain? Ini pertanyaannya lah. Ada kesempatan bertanya atau kita sudahi berlanjut di LMS. Ini saya juga LMS-nya coba juga bikin atau latihan dulu ya, saya bikin harus bikin ini dulu ya, langsung ngisi ini, bikin belum pernah bikin di LMS soalnya, atau sambil ada pertanyaan yang lain, silakan. Ada waktu bertanya kok ya, Mbak Anissa. Masih terkait dasar nilai, Pak. Tadi saya kurang paham. Yang dimaksud dasar nilai itu tergantung pada tujuan penilaian. Nah, jadi tuh apa maksudnya tuh kayak sebuah nilai aset tuh bakal berbeda tergantung tujuannya. Misal nilai aset untuk penjualan akan berbeda dengan penyitaan kayak gitu atau gimana ya, Pak? Saya kurang paham. Terima kasih, Pak. Bentar, diulangi lagi pertanyaannya.
tadi di dasar nilai itu disebutkan kan Pak, dasar nilai tergantung pada tujuan penilaian. Nah, jadi apa tuh kayak si nilai sebuah aset akan berbeda gitu, tergantung tujuannya Mbak. Nilai aset untuk penjualan akan berbeda dengan penyitaan kayak gitu. Yang belum jelas apanya? Terima kasih Pak. Dasar Lebih nilai ke tergantung. bingung itunya sih Pak, contoh konkretnya Pak. Di sini kan dasar nilai tergantung pada tujuan penilaian. Maksudnya tujuan penilaian kan ada gitu Pak. Kalau tujuan penilaian untuk penjualan rumah atau penyitaan rumah itu Pak. Sebetulnya ini jamak sekali ya contohnya ya. Artinya banyak sekali. Begitu tujuannya berbeda, dasar nilainya berbeda. Contoh saja lah. Beda enggak ya? Objeknya sama nih, ya, tanah kosong. Saya nilai untuk tujuan jual beli ya. Dengan saya nilai untuk tujuan ganti rugi. Beda kan tujuannya? Beda, dibebaskan, Pak. Tanah itu mau dibebaskan, ya, mau diganti rugi. Kemudian yang kedua, tanah itu dinilai, tapi tujuannya untuk dijual. Nah, kalau dinilai tujuannya untuk dijual, hasilnya nilai apa? Nilai apa? Kalau tanah itu mau dijual untuk tujuan penjualan, jual beli. Nilai pasar. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, kalau dijual karena ganti rugi, itu nilainya nilai apa? Bukan dijual, nilai untuk ganti rugi. Nilai jual paksa. Betul? Betul nggak? Bukan nilai pasar kan? Dasar nilainya beda, bukan nilai pasar. Nah, pertanyaannya sekarang, nilai pasar sama nilai jual paksa, tinggi mana? Bukan nilai jual paksa sih, maksudnya nilai untuk ganti rugi. Jual paksa itu karena secara kebutuhan itu harus dijual karena butuh uang. Tapi kalau ini apa ya? Ganti rugi itu supply sama demand besaran mana? Kalau nilai pasar, supply atau demand, permintaan atau penawaran dianggap sama ya, seimbang ya. Nah, kalau ganti rugi, supply sama demand tinggian mana? Demand atau supply-nya? Ganti rugi. Demand-nya ya, Pak? Demand-nya, karena penawarannya terbatas. Ini harus diganti rugi. Penawarannya ya hanya di lokasi-lokasi itu saja. Karena lokasi itu mau dibebaskan untuk jalan tol. Ya kan? Supply-nya besar. Ini harus diganti rugi nih. Nah, artinya nilai ganti rugi sama nilai pasar, mana yang lebih tinggi? Nilai pasar, Pak. Pasar, Pak. Nilai pasar itu supply sama demand sama, seimbang. Kalau ganti rugi, lebih tinggi demand. Kalau demand-nya lebih tinggi, harusnya nilai ganti rugi itu berubah menjadi nilai ganti untung. Lebih tinggi dari nilai pasar. Coba Anda buktikan. Yang dapat pembebasan jalan tol dan sebagainya. Dapat ganti untung nggak? Harusnya di situ tanah
kosong paling harganya berapa ratusan ribu, diganti sampai jutaan. Ya. Iya, Pak. Bahkan ada desa yang bisa beli mobil banyak karena dapat ganti rugi. Betul nggak? Ganti untung. Pernah dengar nggak? Satu desa beli mobil semua. Iya, pernah, Pak. Pernah, Pak. Artinya apa? Dihargai lebih tinggi dibanding harga pasar. Betul? Karena tujuannya beda. Ganti untung itu atau ganti rugi tadi, suplainya lebih sedikit dibanding demand-nya. Karena demand-nya tinggi, ya mau nggak mau harus keluar lebih banyak lah dibanding harga pasar. Makanya banyak orang yang ketiban durian runtuh, bisa mobil berjejer-jejer satu kampung, karena satu kampungnya diganti rugi semua. Itu. Sudah ada gambarannya belum, Mbak Anissa? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Ini ya, jadi hal-hal semacam itu Anda harus pahami posisi supply, demand, kekuatan itu berpengaruh. Kalau seimbang, ya pasti jadinya nilai pasar. Kalau selain nilai pasar, berarti nggak imbang supply demand-nya. Bisa lebih tinggi supply-nya, bisa lebih tinggi demand-nya. Nah, kalau nilai jual paksa tadi, kebalikannya ya. Kalau nilai jual paksa, demand-nya lebih sedikit. Betul ya? Kalau nilai jual paksa, demand-nya lebih sedikit dibanding supply-nya. Nggak ada orang mau beli, ya ini saya jual murah lah. Itu nilai jual paksa. Lebih murah, dinilai lebih murah dibanding nilai pasar. Nah, kalau NJOP, nilai jual objek pajak, itu di atas nilai pasar atau di bawah nilai pasar atau sama dengan nilai pasar? Tahu NJOP ya? Di bawah bukan, Pak? Itu jawab, bukan bertanya ke saya. Di bawah, Pak. Di bawah. Kenapa di bawah? Karena per tanggal 1 Januari itu, Pak, jadi masih menggunakan peraturan tahun sebelumnya dan masih harus melewati prosedur-prosedur di kantor-kantor gitu, Pak. Jadi masih di bawah nilai pasarnya. Ya, tapi alasannya bukan karena 1 Januari. Kenapa? Karena NJOP di bawah nilai pasar ya karena untuk kepentingan pengenaan pajak itu pengukurannya biasanya memang secara assessment ratio. Ya, kalau Anda nanti bikin karya tulis tugas akhir, itu biasanya ada yang meneliti assessment ratio. Ya, assessment ratio itu membandingkan antara nilai pasar dengan NJOP. Nah, yang bagus itu adalah di atas 80%. Ya. Misalnya nilai pasarnya per meter persegi 1 juta, PBB-nya NJOP per meter persegi sudah 800.000, itu ya sudah bagus. Tapi kalau diukur ternyata PBB-nya masih per meter persegi 200.000, sementara nilai pasarnya sudah 1 juta, assessment ratio-nya cuma 20%, itu jelek sekali. Ya, artinya bisa dikatakan untuk pengenaan PBB, NJOP nilainya di bawah nilai pasar. Seberapa di bawah? Ya ukurannya kualitasnya dari assessment ratio. Kalau di atas 80% lebih bagus, tapi kalau di bawah ya nggak bagus. Itu pemahaman tentang nilai. Jadi tidak sekedar berbeda definisi, tetapi di situ ada kekuatan supply and demand. Supply and demand. Itu akan mempengaruhi Anda sebagai penilai harus tahu posisi, oh ganti rugi itu pasti demand-nya besar dibanding supply, maka harganya harus lebih tinggi dibanding pasar. Nah inilah intuisi-intuisi seperti ini kan nanti kalau nilai kita nggak sekedar tools kertas kerja, ya, tapi kita tahu nilai pasarnya sekian, kertas kerja kita sudah di atas nilai pasar, oh sudah aman, ya. Intuisi kita sudah dikuatkan dengan teorinya.
Itu ya. Tapi kalau Anda nggak tahu teorinya, menghitung kerugian, ya, oh, sudah sama dengan nilai pasar. Berarti kan Anda nggak tahu teorinya. Karena Anda hanya masukkan menginput di kertas kerja, data, kemudian kertas kerja lakukan adjustment, penyesuaian, ketemu angka. Oh, kok hasilnya di bawah nilai pasar. Ya udah, ini nilai ganti rugi. Benar nggak? Seperti itu. Nggak benar kan? Karena secara teori harusnya hasil kita itu harus lebih tinggi, berarti ada yang salah di adjustment-nya gitu. Harusnya nilai ganti rugi itu lebih besar dibanding nilai pasar. Kalau nilai kita di bawah nilai pasar, berarti ada kesalahan di situ untuk cross check. Itu akan sama treatment-nya dengan Anda tadi belajar karakteristik. Ya. Lapangan golf itu per hole sekian. Berarti kalau sekian hole nilai kita kok masih di bawah, berarti ada yang salah nih. Itu juga kalau menilai PLTU, ya 1 megawatt investasinya sekian, harusnya sekian nih. Nah nilai kita kok jauh di bawah, atau nilai kita kok jauh di atas, ini pasti ada yang salah nih. Cross check. Seperti itu ya. Jadi mengejawantahkan teori itu untuk penilai itu penting memahami mana-mana dulu nih yang harus kita kuatkan fondasi dasarnya. Karena kalau nggak punya itu, kita menghasilkan nilai dari kertas kerja saja itu nggak cukup. Penilai itu nggak bisa tidak punya knowledge, local knowledge, nggak punya intuisi, hanya menggantungkan kertas kerja itu nggak cukup. Itu bukan penilai, itu tukang ukur, juru hitung. Oke, ada yang lain? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan di WA Group. Nanti bisa kebetulan kurang sedikit lagi 5 menitan. Nanti kita lanjutkan kalau mau ada pertanyaan di WA Group. Setuju? Oke ya? Setuju, Pak. Ya. Oke.